Terjawablah kenapa umat Nabi Muhammad SAW lebih dulu masuk surga daripada umat Nabi Musa, lebih dulu masuk surga daripada umat Nabi Isa. Mereka umurnya panjang, tapi lebih panjang lagi umur kita. Nabi Musa itu meninggal 120 tahun. Kita kalau istiqomah 10 tahun ini 270 tahun. Mana yang lebih panjang, umur umat Nabi Muhammad atau umat Nabi Musa? Umat Nabi Muhammad. Wa qina azabannar. Selamatkan kami dari neraka ya Allah. Amin. Orang yang sholat berjamaah maka dia amalnya setahun dibalas 27 tahun. Betul apa betul? Ada orang sholat berjamaah setahun, amalnya bertambah 27 tahun. Dari mana Ustadz rumusnya 27 tahun? Sholatul jamaati, sholat berjamaah, tafdulu sholatal fadzi, lebih utama daripada sholat sendirian. Bisa ba'in was ishrina darajah, 27 derajat. Subuh 27, zuhur 27, asar 27, maghrib 27, isya 27. Selama setahun, maka bertambah umurnya berarti 27 tahun. Jadi kalau istiqomah dia tahun 2021 ini, sholat berjamaah, bertambah umurnya 27 tahun. Bagaimana dengan orang Batam yang sudah istiqomah selama 10 tahun? Berarti umurnya bertambah 270 tahun. Terjawablah kenapa umat Nabi Muhammad SAW lebih dulu masuk surga daripada umat Nabi Musa, lebih dulu masuk surga daripada umat Nabi Isa. Mereka umurnya panjang, tapi lebih panjang lagi umur kita. Nabi Musa itu meninggal 120 tahun. Kita kalau istiqomah 10 tahun ini 270 tahun. Mana yang lebih panjang, umur umat Nabi Muhammad atau umat Nabi Musa? Umat Nabi Muhammad. Tapi syaratnya harus istiqomah. Kalau istiqomah setahun ini Pak Ustadz 270 tahun. 10 tahun 270 tahun. Lah agak-agak terlambat beberapa kali Pak Ustadz. Insya Allah kita carikan surat dispensasi maaf. Istighfar itulah maaf. Ya, tak ada lain kecuali istighfar. Man lazimal istighfar. Siapa yang memperbanyak istighfar? Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Kesempitan hidupnya dikasih Allah kelapangan. Hidup ini ada orang hidupnya yang tak pernah sempit hidupnya. Sempit semua hidup orang. Dulu orang berpikir nanti kalau udah selesai kuliah ini tak sempit, makin sempit, tak dapat kerja. Nanti kalau udah dapat kerja ini makin sempit, belum menikah. Nanti kalau udah nikah ini mungkin lapang, makin sempit, tak dapat tunjangan. Nanti kalau sudah punya anak ini mungkin makin lapang, makin sempit. Orang merasa hidupnya sempit. Maka untuk menyelesaikan masalah ini, kata Nabi SAW, banyak-banyak istighfar. Wa ja'alahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesulitan hidupnya dikasih Allah Subhanahu wa taala makhraja, solusi. Hidup ini tempat masalah, dunia ini tempat ujian. Jadi kalau ada orang heran, aku heran lah Pak Ustadz, kenapa lah hidup ini banyak kali ujiannya? Kau salah masuk tempat. Dunia ini tempat ujian. Jadi kalau ada orang mengeluh, kenapa hidup ini banyak kali ujiannya Pak Ustadz? Karena di sini tempat ujian. Kalau gitu aku masuk liang lahat aja lah Pak Ustadz. Memang tempat ujian lagi. Liang lahat itu tempat pertanyaan, marabbuka, man imamuka, ma kita buka. Dunia adalah tempat ujian, alam barzakh adalah tempat pertanyaan, akhirat adalah tempat titian siratal mustaqim. Maka puncak yang kita inginkan, tempat ketenangan adalah surga jannatul firdaus insyaallah. Amin. Idza sa'altumullaha fas'alul firdaus. Kalau kalian minta surga, mintalah surga jannatul firdaus. Surga yang paling tinggi jannatul firdaus.
Insya Allah yang di atas ini semua dapat surga Jannatul Firdaus. Mereka di atas ini tak apalah agaknya prestasinya, bisa pula dia lebih tinggi dari kepala kita, bayangkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada larangan masjid lantai 1, lantai 2, lantai 3. Seandainya masjid itu tidak boleh lantai 1, lantai 2, lantai 3, tak akan ada Masjidil Haram sampai 4 lantai ke atas, tak akan ada Masjid Istiqlal tinggi menjulang ke atas. Artinya mereka bukan tidak hormat, tidak sopan, tidak santun. Memang masjid ini sekarang ke atas, karena kalau ke samping mahal pembebasan tanah-tanah. Tapi masjid ini memang ke atas, ke depan perlu lantai atas, lantai paling tinggi di atas tempat convention hall, lantai keduanya tempat orang pelatihan-pelatihan, pertemuan di atas, pelatihan-pelatihan. Supaya apa? Setiap tempat itu efektif. Jangan pernah berpikir cukup masjid sampai sekian. Tidak, ke depan masjid mesti lebih ramai. Kenapa? Karena orang berkumpul di masjid. Manusia di kota paling besar, kota paling hebat kota, tapi jiwa orang kering kerontang. Maka untuk membangun jiwa manusia itu, untuk menyuburkan imannya, untuk memperkuat keyakinannya, maka solusinya adalah masjid. Di kantor dia stres, ditekan atasan, sampai di jalan sedang suntuk-suntuk, salah tengok rambu, kena tilang pula. Udah jelas-jelas di situ ada razia, tapi tak nampaknya, prit, kena. Di kantor ditekan atasan, di jalan pula kena razia, balik rumah pula anak menangis tak berhenti-berhenti. Di manalah dia mendapatkan ketenangan? Maka ketika terdengar suara azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang dia ke masjid, habis kena air wudhu, bersih kepalanya, tenang pikirannya, masuk dia ke masjid, beban berat hidupnya diadukannya kepada Allah. Allahu Akbar. Tak ada yang lebih besar daripada Allah. Besar masalahmu di kantor, mengadu kepada Allah yang maha besar. Besar masalahmu di rumah, ada Allah yang maha besar. Allahu Akbar. 2 kali dia katakan Allahu Akbar. Habis itu apa kata dia? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Aku kemarin dipuji-puji orang, sekarang orang tak memuji lagi. Kemarin disanjung-sanjung orang, sekarang orang tak menyanjung lagi. Dulu kalau sambutan ketua masjid, sambutan kepala sekolah, disebut namanya. Sekarang sudah tidak sebut-sebut lagi. Orang yang gila pujian, ketika tak dipuji stres. Nama penyakitnya post power syndrome. Dulu kalau datang ke masjid disambut orang dengan tala'al badru alaina. Begitu sudah tak ada jabatan, ditengok orang pun tidak, ngerasa tak dihormati. Maka Allah mengatakan, jangan kau tersinggung. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Yang layak dipuji-puji itu cuma Allah. Walhamdulillahi katsira. Dulu diagungkan orang, dulu disanjung orang, dulu dimuliakan orang. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Makanya ketika itu dibaca, bergetar pintu-pintu langit, bergoncang malaikat di atas. Siapa yang mengatakan itu? Nabi Muhammad SAW. Ketika sahabat sedang sholat bersama Nabi, Allahu Akbar, ada sahabat di belakang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi tak pernah mengajarkan doa itu. Nabi mengajarkan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku sebagaimana jauhnya antara timur dan barat. Tiba-tiba selesai sholat, Nabi bertanya, manil qail? Siapa yang membaca doa tadi? Tak pernah doa itu kuajarkan, tak pernah doa itu kubacakan. Tiba-tiba ku dengar ada tadi makmum yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Siapa yang membaca? Sahabat pun angkat tangan. Aku ya Rasulullah. Gentleman, mengaku, tidak diam-diam, tidak hanya bersuara lalu menghilang. Aku yang membaca itu ya Rasulullah. Kata Nabi, futihat abwaabus sama, terbuka pintu-pintu langit karena doa yang kau baca. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab. Sejak mendengar doa itu,
aku tak pernah meninggalkannya walau sekalipun. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Saya yakin 90% jamaah masjid ini bacaan iftitahnya Allahu akbar kabira. Betul? Kita bacanya dari kecil, saking kan hafalnya sudah, tak ingat kita entah kapan kita bacanya. Lajunya kalah Valentino Rossi. Allahu akbar kabira. Selesai. Salat adalah perenungan, salat adalah khusyuk, salat adalah kesadaran bahwa kita sadar kita sedang berhadapan dengan Dia, bukan berhadapan dengan tiang, bukan berhadapan dengan dinding. Salat adalah kita berhadapan dengan Dia. Siapa Dia? Wajjahtu wajhiya, ku hadapkan wajahku. Aku bukan menghadap gubernur, aku bukan menghadap presiden, aku bukan menghadap menteri, aku menghadapkan kepada Dia yang menghidupkan gubernur, yang menciptakan presiden, yang mematikan pejabat-pejabat. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.